Legenda Batu Menangis. Dahulu kala, hidup seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi telah lama meninggal. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi hidup bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Pagi bekerja di ladang membuat kulit Ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, Darmi tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan dan enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore hari, sebab musim panen sudah tiba dan ibunya berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kau memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai memasak, maukah kau mengantarkannya ke ladang untuk ibu, Nak?" ucap Bu Darmi. Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah pun terkejut. "Tidak mau, Bu. Jika aku memasak, rambutku bisa bau tungku, Bu. Aku kan habis keramas. Lalu jika aku mengantarkan makan ke ladang nanti, kulitku akan menjadi hitam, Bu. Aku kan habis luluran," jawab Darmi. Ibu Darmi yang mendengar jawaban tersebut hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan sedih. Saat di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen dan besok akan dijualnya ke pasar. Ibu Darmi bekerja keras tanpa memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air yang dibawanya. Dia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku dan lepaskan ia dari sifat malasnya," jawab Bu Darmi. Setelah pulang dari ladang, dia langsung pergi ke rumahnya. Betapa terkejutnya Bu Darmi. Tidak ada makanan yang bisa untuk dimakan. Ternyata Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. "Ibu ini kemana aja sih dari tadi? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar seharian tidak makan, Bu," ucap Darmi. Ibunya pun menjawabnya dengan sabar. "Darmi, tadi kan Ibu menyuruhku untuk memasak." Darmi yang mendengar jawaban itu langsung pergi meninggalkan
ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita, ucap sang ibu. Tidak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor, kata Darmi. Akhirnya ibu ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk membeli kebutuhan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya yang sedang menghitung uang segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis, tolong belikan dong, Bu, ucap Darmi. Iya, ibu belikan, tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah pilih, jawab sang ibu. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut pergi ke pasar dengan menggunakan payung, tapi dia berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja ya. Mendengar hal itu, ibunya pun bertanya, kenapa Darmi? tanpa memberikan alasan, Darmi pun tetap memaksa ibunya untuk berjalan di belakang. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan yang merupakan teman Darmi yang menghampiri Darmi dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman Darmi. Darmi pun menjawab, "Aku mau ke pasar." Teman perempuan Darmi yang melihat ibunya dengan pandangan bertanya, "Oh iya Darmi, dia siapa Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia mempunyai ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab, "Oh, ini pembantuku, tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh." Betapa sedihnya sang ibu mendengarnya. Namun, hanya ditahan dalam hati saja. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan seorang laki-laki, yaitu teman lamanya Darmi. "Darmi, kamu mau kemana?" tanya teman laki-laki tersebut. "Aku mau ke pasar," jawab Darmi. Lalu temannya pun kembali bertanya kepada Darmi, "Ngomong-ngomong, siapa di belakangmu, Darmi? Apakah dia ibumu?" Dengan segera, Darmi langsung menjawab, "Bukan, dia bukan ibuku, tapi pembantuku."
Ucap Darmi. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih melihat anaknya yang begitu tega mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, mereka bertemu lagi dengan temannya yang lain. Darmi dan temannya melakukan pembicaraan yang sama seperti teman-teman sebelumnya dan mengakui ibunya sebagai pembantu. Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tidak tahan lagi dengan apa yang dikatakan anaknya itu. Maka Ibu Darmi berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolonglah hukum dia agar menjadi cerah. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ah! Ibu, kenapa aku? Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Ucap Darmi. Sedikit demi sedikit Darmi pun menjadi batu. Ibunya menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Ucap Darmi. Darmi pun menangis dan merintih kesakitan sambil meminta ampun kepada ibunya. Sayangnya, semua tak bisa kembali. Darmi pun tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman atas perbuatannya karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga besar. Batu Darmi itu lalu dipindahkan oleh orang-orang dan disandarkan di tebing, sehingga sekarang batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.